Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafal Aisar dengan NIM 2107050023. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan pengetahuan saya tentang social engineering. Yang pertama-tama, apa yang dimaksud dengan social engineering itu? Social engineering itu adalah tindakan memanipulasi seseorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada si pelaku. Serangan seperti ini biasa terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satu contohnya yaitu contoh kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering ini merupakan tindak cyber crime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku dari mereka. Terdapat 5 jenis social engineering. Yang pertama yaitu ada baiting, yang kedua ada pretexting, yang ketiga ada phishing, yang keempat ada spear phishing, yang kelima ada scareware. Oke, yang pertama baiting. Apa yang dimaksud dengan baiting? Uh, baiting, baiting yaitu merupakan jenis serangan social engineering yang sering ditemukan. Sesuai dengan namanya, baiting ini menggunakan cara yaitu serangan ini menggunakan umpan untuk memancing para korban. Jadi, pelaku akan memikat korban dengan motif-motif tertentu yang sering tidak disadari. Contohnya, pada saat kamu ingin mendownload file dari internet, eh, kamu harus waspada jika kamu ingin mendownload file di internet, lalu kamu harus mengizinkan akses kepada perangkatmu. Itu bisa jadi salah satu cara hacker untuk mencuri data-data dari perangkatmu, data-data baik itu data pribadi maupun data-data penting lainnya. Itu adalah salah satu cara bagaimana hacker untuk memasuk ke dalam perangkatmu itu. Oke, yang kedua ada pretexting. Apa yang dimaksud dengan pretexting? Pretexting itu yaitu jenis serangan social engineering yang menggunakan teknik teknik yang digunakan itu dengan mer- cara pelaku memanipulasi seseorang. Jadi teknik yang digunakan oleh pretexting ini yaitu memanipulasi seseorang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cara membuat skenario palsu. Jadi penipu akan menyamar sebagai pihak yang berwenang seperti untuk mendapatkan suatu informasi-informasi yang sensitif, seperti informasi pribadi, informasi yang tidak boleh dibagikan untuk halayak umum gitu. Biasanya hacker akan melakukan tindakan persuasif agar korban mau melakukan apa yang diinginkan oleh si penipu. Jadi hacker ini akan menyamar sebagai seseorang yang pihak berwenang untuk mendapatkan informasi informasi pribadi.
dan agar si korban mau melakukan apa yang dilakukan oleh si penipu. Oke, yang ketiga ada phishing. Phishing. Phishing ini yaitu sebuah jenis serangan social engineering biasa, yang biasa terjadi, banyak terjadi terjadi di media sosial yaitu phishing-phishing. Bentuk serangan ini merupakan bentuk upaya melabui seseorang untuk mendapatkan informasi. Sasaran tindak kejahatan phishing biasa berupa data-data pribadi hingga data finansial. Bentuk dari serangan phishing ini biasanya berupa email atau pesan teks. Pesan teks ini bertujuan untuk menciptakan urgensi hingga ketakutan pada korban. Setelah itu, pelaku akan mendorong korban untuk mengungkapkan informasi sensitif, mengklik link yang ke situs web berbahaya, atau membuka file yang disisipi malware. Jadi phishing ini jadi seorang hacker akan mendorong pelaku atau seorang hacker akan mendorong korban untuk mengungkapkan informasi-informasi yang sensitif, seperti informasi-informasi pribadi hingga informasi password-password seperti itu, serta mengklik link ke situs web yang berbahaya yang ketika kita membuka link itu akan disisipi oleh malware-malware atau virus-virus. Yang keempat ada yang namanya spear phishing. Apa yang maksud dengan spear phishing? Spear phishing ini yaitu jenis serangan yang sama seperti phishing, tetapi spear phishing ini lebih terstruktur dan target sasarannya itu lebih spesifik. Tuh. Karena telah memiliki target. Jadi spear phishing ini telah memiliki target dan si pelaku ini harus mengetahui sedikit tentang informasi-informasi dari si korban, seperti uh, nama, email, posisi di perusahaan, alamatnya, dan sebagainya. Informasi-informasi yang bisa membuat si korban ini yakin dengan si pelaku. Jadi caranya penyerang ini akan menyamar sebagai menyamar dengan menyesuaikan pesan mereka berdasarkan karakteristik dan kontak milik korban agar serangan ini tidak mencolok. Jadi penyerang ini akan menyesuaikan dengan si korban agar korban itu tidak curiga. Tuh. Yang kelima ada yang namanya scareware. Apa yang dimaksud dengan scareware? Scareware yaitu aksi hacker dengan motif menakut-nakuti korban dengan cara menampilkan peringatan pada perangkat target. Jadi, cara ini biasanya dilakukan dengan cara scareware. Pelaku akan meniru tampilan laman semirip-miripnya, seolah-olah device kamu terkena virus atau malware. Jadi, si pelaku akan menakut-nakuti korban dengan cara melakukan peringatan pada perangkat target. Peringatan ini yaitu peringatan yang mungkin device si korban ini terkena serangan malware. Dengan begitu, korban akan termanipulasi, lalu mengklik cara instruksi dari peringatan tersebut. Dari situlah celah serangan akan berlanjut untuk mendapatkan data-data pribadi kamu itu. Gitu. Oke, cara mencegah social engineering. Yang pertama, kamu itu harus berhati-hati ketika membagikan data pribadi. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk kepentingan banyak, seperti kepentingan penipuan
jual beli data, hingga memanfaatkan data orang lain sebagai jaminan pinjaman online. Jadi ketika kamu memfoto, membagikan data-data seperti KTP, data-data pribadi lainnya, kamu tuh harus berhati-hati karena data-data kamu itu bisa dijual belikan hingga bisa dimanfaatkan untuk menjadi pinjaman online, pinjol gitu. Maka dari itu, kamu harus waspada dengan dalam membagikan data pribadi di dunia maya. Hanya berikan data, hanya be- hanya berikan data pribadi itu kepada platform dan website yang terpercaya. Jangan sembarang kamu membagikan data informasi sensitif yang dapat membahayakan diri sendiri atau kepentingan bersama kepada pihak yang tak kamu ketahui. Yang kedua, jangan mengklik link-link yang mencurigakan. Ketika kamu membuka di internet atau ketika kamu browsing di internet, pastikan kamu telah berhati-hati ketika hendak mengklik tautan-tautan atau link-link yang tidak dikenal. Karena link-link tersebut bisa membahayakan data pentingmu, bahkan juga bisa membahayakan perangkat-perangkat yang kamu gunakan. Jadi, misalkan ada mm, link-link phishing atau link-link yang mencurigakan gitu, itu jangan diklik ya. Yang ketiga, hindari download file yang dengan file yang tidak dikenal. Serangan social engineering kerap menggunakan file yang disisipi malware virus atau sistem yang bisa meretas sebuah perangkat kamu. Dengan begitu, kamu harus waspada ketika kamu mendownload file-file yang tidak dikenal. Kalau bisa sih tidak usah download file-file yang link-link yang agak mencurigakan gitu. Jika kamu ingin mengunduh file dari internet, pastikan juga file itu berasal dari situs-situs resmi yang memiliki sertifikat keamanan yang resmi, sertifikat keamanan yang tinggi gitu. Yang keempat, memasang antivirus. Tindakan pencegahan lainnya yang bisa kamu lakukan yaitu menggunakan antivirus. Memasang antivirus pada perangkat yaitu merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai serangan-serangan dari cyber. Cara ini sangat disarankan karena bahkan di beberapa perangkat ini menjadi suatu bawaan dari laptop maupun komputer agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak cek daftar software antivirus terbaik kamu yang digunakan untuk perangkat yang kamu gunakan. Seperti kalau Windows, biasa ada antivirus bawaan dari Windows sendiri. Yang kelima, gunakan two-factor authentication. Saat hacker berhasil mengetahui password akun kamu, banyak motif kejahatan yang bisa mereka lakukan. Untuk mencegah hal itu, kamu bisa menggunakan two-factor authentication sebagai lapisan keamanan untuk melindungi data dan password akunmu. Dengan metode autentikasi dua kali, jadi kamu dibutuhkan informasi lainnya seperti kode OTP, token PIN, hingga verifikasi biometrik seperti Face ID, informasi sidik jari yang perlu diberikan untuk memasuki suatu akun. Dengan begitu, akun kamu itu akan lebih aman dari akses-akses yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang ingin merusak atau mencuri data-data dari akun kamu itu. Yang keenam, verifikasi pengirim email dan aktifkan filter spam. Jadi, kamu perlu ketahui banyak serangan social engineering yang dilangsungkan melalui email. Maka dari itu, kamu harus selalu waspada terhadap setiap email yang kamu terima. Cek kembali alamat email dari si pengirim dan aktifkan filter spam untuk mencegah pesan yang masuk secara tidak diundang ke email kamu.
Umumnya, pelaku akan menggunakan email tiruan seolah-olah resmi untuk memanipulasi korban agar melakukan sesuatu. Cara kerja social engineering. Yang pertama yaitu pengembangan rencana. Hacker sering melakukan kegiatan ini. Hacker yang sering melakukan kegiatan ini sudah sangat paham bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya. Salah satu rencana yang biasa dilakukan yaitu mencuri kata sandi dan akan memonetisasi kata sandi tersebut untuk meraup keuntungan. Yang kedua, melakukan riset sebelum melakukan penyerangan. Hacker sebelum melakukan rencana tersebut hacker akan melakukan suatu penyelidikan terhadap target dengan cara sangat berhati-hati. Riset ini eh, bisa dilakukan melibatkan penguntitan kejahatan cyber dan lain sebagainya. Namun, pada akhirnya hacker akan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan dari si korban. Pengembangan teks dan penyusutan. Setelah mengetahui apa yang akan diserang dari si korban, hacker akan melakukan atau mengembangkan preteks atau dalih dalam rencana tersebut. Bisa melalui email, panggilan telepon, hingga kontak pribadi. Kemudian ada eksploitasi. Setelah menghubungi korban, hacker akan meminta informasi-informasi yang sensitif, seperti KTP, nomor rekening, dan informasi-informasi sensitif lainnya. Tidak hanya meminta informasi-informasi sensitif, ada beberapa hacker juga menyuruh korbannya untuk membuka atau mengklik link-link yang berbahaya gitu, yang disisipi dengan virus atau malware. Yang terakhir, cara kerjanya yaitu dis disengagement. Disengagement. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan oleh si korban, uh, hacker akan menghilang dan pada akhirnya berhenti melakukan komunikasi. Dari informasi-informasi yang didapatkan olehnya, para hacker akan melakukan suatu tindakan yang pada akhirnya merugikan si korban. Sekian penjelasan tentang social engineering. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.